sebuah materi baru, yaitu fungsi kuadrat. Nah, di sini fungsi kuadrat ini masih lanjutan daripada persamaan kuadrat ya. Tapi di sini fungsi kuadrat berarti fungsi berderajat 2. Nah, tetapi nanti di sini kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat, sketsa umumnya seperti apa ya, seperti itu. Nah, khusus kali ini hanya untuk pengenalan dari fungsi kuadrat saja. Oke, yuk langsung saja. Fungsi kuadrat. Nah, contoh fungsi kuadrat seperti ini ya. Jadi kalau A-nya berubah, nih perhatikan nanti Y-nya ikutan berubah ya. Karena bentuk dari f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Itu adalah bentuk fungsi kuadrat. Tuh, perhatikan ya. Jadi bergerak, nanti kurvanya bergerak ke atas, boleh bergerak ke bawah ya. Seperti apa sih bentuk fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, seperti apa yuk bentuknya? Nah, lintasan bola yang ditendang lambung yang membentuk kurva, parabola yang merupakan bentuk grafik fungsi kuadrat. Nah, ini jadi bentuk grafik fungsi kuadrat. Ketika kamu menendang bola dan dia melambung, kemudian dia turun lagi. Nah, ketika dia melambung itu dia akan membentuk kurva parabola. Nah, itu adalah bentuk grafik fungsi kuadrat yang bisa kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa juga seperti ini ya, ada gambar dari jembatan ya, di sana ada kurva parabola terbuka ke atas tuh, perhatikan ya. Terus untuk apa kita belajar fungsi kuadrat? Nah, fungsinya ya salah satunya itu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan proyektil atau objek apapun yang dilemparkan atau ditembak atau dijatuhkan. Nah, jadi mau objek apapun itu ketika kamu lempar atau ditembakkan atau dijatuhkan, nah itu akan membentuk kurva parabola ya. Misalnya tadi kita melempar bola atau menendang gitu ya. Jadi dia akan membentuk kurva parabola. Kemudian misalnya kalau peluru ditembakkan tuh ya. Jadi ini akan berkaitan dengan persamaan kuadrat juga ya bentuknya, tapi kita pelajarin gambar dari fungsi kuadratnya ya, dia membentuk kurva parabola. Nah, nih contohnya ya. Tuh. Ya. Jadi ini kurva parabola yang terbuka ke bawah. Nah, seperti ini nanti contohnya. Jadi, fungsi kuadrat itu yaitu adalah fungsi berderajat 2 dalam X ya. Jadi, variabel X-nya berderajat 2. Bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ya. Dengan a, b, c-nya elemen real. Dan a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau dia sama dengan 0, maka ini bukan fungsi kuadrat ya. Pada fungsi f di samping, di mana A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, C adalah konstanta. Untuk setiap nilai X akan menghasilkan sebuah nilai Fx. Nah, di mana X itu daerah asal fungsi, kemudian Fx bayangan atau hasil dari X ya. Jadi Fx bayangan atau hasil dari X. Contohnya ya, kita ambil soalnya, untuk fungsi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2x kurang 5. Tentukan nilai fx jika x sama dengan 1. Nah, ini artinya kita mencari nilai bayangan dari si x. Ya, udah pernah kita belajar fungsi kan di kelas 8. Nah, ini nih. Ya, jadi hampir sama saja. Ya, tinggal kamu substitusikan nilai x-nya sama dengan 1 ya. Dengan A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan min 5. Nah, itu. Ya. Jadi silahkan nih yang dalam kurung yang belum diisi, silahkan diisi dengan penggantian X dengan angka 1 ya. Karena kita mencari nilai bayangan dari X jika X-nya sama dengan 1. Ya, jadi tinggal disubstitusikan saja. Nah, jadi diperoleh hasilnya F1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat itu 3, 2 kali 1 2, terus ada min 5 ya. Jadi F1 sama dengan 0. Nah, ini jadi bayangan
dari X sama dengan 1 sama dengan 0. Ketika misalnya ditanya lagi fx, terus x-nya diganti dengan 5, nah tinggal disubstitusikan x-nya dengan 5. Nah, seperti itu ya. Jadi jika x sama dengan 1, maka nilai fx atau bayangan dari x sama dengan 0. Untuk menggambar fungsi kuadrat, ada tips and triknya ya. Seperti apa tips and triknya? Yang pertama, buat tabel nilai fungsi kuadrat f untuk daerah asal x ya. Jadi ada tabel. Kemudian yang kedua, tentukan nilai fx, kemudian membentuk titik koordinat ya. X, fx. X itu daerah asal, fx itu hasil bayangan dari x. Kemudian yang ketiga, gambar titik-titik koordinat S, X ya, fx pada bidang koordinat kartesius. Jadi tinggal digambar saja titik-titik koordinatnya. Kemudian yang keempat, membuat grafik fungsi f berupa kurva mulus yang melalui titik-titik tersebut hingga membentuk parabola ya. Jadi nanti titik-titiknya itu disatukan akan menyambung membentuk parabola. Contoh ya, gambarlah grafik fungsi y sama dengan fx dengan fx sama dengan 2x kuadrat kurang 2. Dengan daerah asal fungsi x-nya lebih besar atau sama dengan min 2 dan lebih kecil atau sama dengan 2 ya. Nah, pertama tadi apa langkah-langkahnya? Menggambar tabel ya, buat tabel nilai x, kemudian cari nilai y-nya. Nah, tadi daerah asalnya itu dimulai dari min 2 sampai 2 ya. Jadi dibuat dalam tabel seperti ini. Nah, kemudian habis itu kita akan mencari nilai y sama dengan 2x kuadrat kurang 2 ya. Jadi, misalkan kasih caranya ya. Misalkan tadi x-nya min 2, jadi ketika x-nya sama dengan min 2, maka hasilnya menjadi, nah masukkan ke yang persamaan 2x kuadrat kurang 2, jadi 2 kali, x-nya diganti dengan min 2, berarti min 2 kuadrat dikurang 2 ya, jadi sama dengan berapa? 2 kali 4, 8, terus dikurang 2, sama dengan 6 ya. Kemudian kalau x-nya, jadi di sini letakkan 6. Tuh. Kemudian sekarang x-nya sama dengan min 1. Nah, berarti ganti x-nya dengan min 1. 2 kali min 1 kuadrat kurang 2 sama dengan, yuk, 2 kali min 1 kuadrat. Berarti 2 kali 1, 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, berarti di kolom min 1 tulis 0. Nah, kemudian x sama dengan 0 ya. Jadi, substitusikan lagi. 2 kali 0 kuadrat kurang 2 ya. Sama dengan 0 dikurang 2 sama dengan min 2. Jadi, di sini letak min 2. Kemudian x sama dengan 1 ya. Kita lanjut. Nah, jadi di sini 2 kali 1 kuadrat dikurang 2 sama dengan 2 dikurang 2 juga. Nah, sama dengan 0 ya. Lanjut lagi, x sama dengan 2. Ya, substitusikan lagi x-nya sama dengan 2. 2 kali 2 kuadrat kurang 2 ya, sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan berapa? 6 ya. Jadi tinggal dimasukkan dalam kolom-kolomnya. Nah, ketika sudah seperti ini kita akan menemukan titik koordinat. Titik-titik koordinatnya itu harus dalam bentuk x, y ya, sesuai titik koordinat yang pernah kamu pelajari dalam koordinat kartesius di kelas 8, ya kan? Nah, jadi tinggal dimasukkan min 2,6, min 1,0, 0, min 2, 1,0, 2,6. Nah, ketika sudah menemukan titik-titik koordinatnya, maka kita menggambar di dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi ada pertemuan sumbu X sama sumbu Y. Kemudian ini titik-titik koordinatnya yang warna merah ya. Ini adalah titik-titik koordinat yang sudah kamu temukan. Nah, yang pertama tadi min 2,
6 ya, ini titik yang pertama. Kemudian yang di sini titik min 1,0. Nah, kemudian di sini titik 0, min 2. Nah, yang ini titik 1,0 dan yang ini titik 2,6. Nah, tinggal nanti dibuat titik-titiknya sesuai grafik ya, titik koordinat kartesius yang sudah pernah kamu pelajarin ya. Jadi tinggal ditarik garisnya, titik demi titik kamu hubungkan ya dengan garis lurus ya, dihubungkan dari titik satu ke titik yang lainnya yang akan membentuk kurva parabola. Nah, ini dia ya. Jadi tinggal ditarik saja ya. Jadi ingat yang pertama tentukan dulu tabelnya ya, nilai X, kemudian diperoleh daerah hasil ya, ada daerah asal, daerah hasil Y-nya, kemudian menemukan titik-titik koordinat ya, dan dituliskan dalam X, Y ya. Nah, ini yang tadi tips and triknya X, Fx gitu ya. Nanti si Fx ini sama dengan Y, jadi sama saja ya. Kemudian nanti kamu gambar grafiknya, tinggal titik koordinatnya digambar-gambar ya. Kemudian habis itu kamu satukan semua titik-titiknya dihubungkan menjadi garis kurva parabola. Nah, unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama sumbu simetri, yang kedua pembuat nol fungsi, yang ketiga titik balik minimum atau maksimum dan nilai minimum atau maksimum fungsi. Keempat daerah hasil fungsi. Nah, di sini sudah ada sumbu X dan sumbu Y ya. Kita akan tetap mengambil contoh yang sebelumnya, grafik fungsi Y sama dengan 2X kuadrat kurang 2. Nah, jadi biasakan dalam grafik seperti ini tetap ditulis ya, tetap ditulis per fungsi kuadratnya ya. Jadi Y sama dengan 2X kuadrat kurang 2. Nah, tetap ditulis seperti ini ya. Kemudian, nah dari sini kita akan melihat sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri? Nah, sumbu simetri itu adalah garis yang membagi dua kurva itu dengan bagian yang sama ya. Jadi bagi dua gitu. Jadi garis yang menghubungkannya itu disebut sumbu simetri. Nah, ini yang warna hijau itu adalah sumbu simetri. Di mana sumbu simetrinya X sama dengan 0. Karena kan di sini titiknya min 1,0 ya. Min 1,0. Kemudian di sini 1,0. Jadi ini beda dua langkah ya. 1 terus 2. Nah, ketika dibagi 2 jadi di 1. Makanya X sama dengan 0 ya. Jadi itu adalah garis sumbu simetrinya. Kemudian pembuat nol fungsi ini yang garis panah warna merah ya, pembuat nol. Itu pembuat nolnya. Jadi ada di min 1 dan 1. Kemudian titik balik minimum. Nah, ini titik balik minimum namanya karena kurvanya terbuka ke atas ya, seperti lembah gitu. Jadi ketika lembah berarti titik balik minimum. Nah, ketika kurvanya terbuka ke atas, dia seperti gunung. Nah, berarti dia titik puncak atau titik maksimum ya gitu. Jadi titik balik maksimum. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada daerah hasil fungsi. Tuh, yang dikasih tanda warna biru ya, daerah hasilnya ada di min 2 dan 6. Jadi daerah hasilnya ada di antara min 2 sampai 6. Itu daerah hasil. Ya. Karakteristik grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Itu sudah pasti, berbentuk parabola ya. Kemudian yang kedua, nilai A menentukan jenis kurva. Nah, kenapa nilai A menentukan jenis kurva? Karena misalnya nih, ketika Y-nya sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dengan nilai A lebih besar dari 0, ya, jadi A-nya boleh 1, boleh 2, boleh 3 gitu. Nah, berarti ketika A-nya lebih besar dari 0, kurva terbuka ke atas ya. Dan fungsi F memiliki nilai minimum. Kemudian kebalikannya. Ya. Jadi ketika A-nya lebih kecil dari 0, kurva terbuka ke bawah. Ya. Dan dia memiliki fungsi F memiliki nilai maksimum. Nah, ini perbedaan keduanya. Ya, jadi ini
karakteristik yang pertama banget harus kamu lihat, harus kamu menentukannya itu kurvanya kemana nih, mau ke atas kah atau mau ke bawah. Nah, ditentukan dari nilai A. Oke? Gimana kelas? Udah bisa belum tentang fungsi kuadrat? Bisa lah ya, bagaimana bentuk dari fungsi kuadrat, manfaatnya apa, kita mau pelajari dari fungsi kuadrat, terus ada tips and trick menggambar fungsi kuadrat ya. Jadi silahkan didalami lagi materinya ya. Nah, karena next kita akan belajar tentang sketsa dari fungsi kuadrat. Oke, see you, bye-bye. Ooh.